Oke, berikut ini assignment model approach ya, atau pendekatan model penugasan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa assignment atau model penugasan ini ya, model penugasan ini akan kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah fungsi minimisasi, biasanya ya minimisasi itu terkait kendala tentang biaya, cost biasanya ya. Yang kedua, fungsi maksimisasi, biasanya memaksimalkan laba, memaksimalkan efisiensi, dan lain-lain ya. Yang ketiga, nanti kita akan membahas mengenai apa? Mengenai setelah minimisasi, maksimisasi, kita akan membahas mengenai special case, kasus khusus ya. Kasus khusus. Kasus khususnya apa? Ketika jumlah kolom tidak sama dengan jumlah baris. Nah, sebenarnya apa inti dari model penugasan ini, teman-teman? Ya, model penugasan adalah ketika rekan-rekan sekalian memiliki beberapa sumber daya. Sumber daya itu ya erat kaitannya dengan personil, tenaga kerja, mesin, ya, peralatan, mobil gitu ya, yang akan ditugaskan ke beberapa penugasan. Jadi terdapat beberapa sumber daya, misalnya A, B, C, yang harus ditugaskan ke beberapa tugas, misalnya 1, 2, 3. Ya. Setiap sumber daya ini memiliki, tergantung konteks ya. Kalau misalnya kita sekarang berbicara minimisasi, misalnya berkaitan dengan cost, ketika kita menugaskan sumber daya yang tertentu yang ada di sebelah kanan ini, dan mereka mengerjakan tugas tertentu di tugas yang kanan ini, maka mereka memiliki cost tertentu untuk mengerjakan. Pertanyaannya kemudian adalah, sumber daya mana harus kita tugaskan ke tugas yang mana agar ya memiliki biaya yang minimal. Ya, pertanyaan utamanya itu. Sekali lagi, pertanyaan adalah sumber daya yang mana harus kita tugaskan ke tugas mana agar memiliki cost atau biaya yang paling minimal. Itu untuk tujuan minimisasi. Ya, sekali lagi teman-teman bisa membaca secara detail itu di buku maupun di PowerPoint, tapi tujuan utamanya model penugasan, khususnya yang minimisasi itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh, teman-teman, untuk contoh minimisasi. Ya, untuk contoh minimisasi. Teman-teman, di sini ceritanya ada toko fix it shops atau workshop untuk memperbaiki barang-barang. Mereka punya 3 project, ya, dan mereka punya 3 mekanik. Ya, mereka punya 3 project perbaikan barang, dan mereka punya 3 mekanik atau 3 tenaga kerja atau 3 sumber daya manusia. Pertanyaannya adalah, owner-nya atau pemiliknya itu mengestimasi kalau misalnya person tertentu mengerjakan tugas tertentu akan memakan biaya. Bagaimana untuk detail biayanya? Nah, ini Fix It Shop itu punya 3 orang ini, Adams, Brown, dan Cooper, dan punya 3 project 1, 2, 3. Bagaimana cara membaca tabel estimasi biaya pengerjaan perbaikan ini? Caranya adalah ketika Adams mengerjakan proyek 1, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah $11. Ketika Brown mengerjakan proyek 1, biayanya $8.
Ketika Cooper mengerjakan proyek 1, biayanya $9. Sekarang geser ke proyek 2. Kalau Adams mengerjakan proyek 2 itu $14 biayanya. Ketika Brown mengerjakan proyek 2 $10, ketika Cooper mengerjakan proyek 2 biayanya $12. Geser ke proyek ketiga. Kalau Adams mengerjakan proyek ketiga biayanya $6, Brown mengerjakan proyek ketiga biayanya $11, Cooper mengerjakan proyek ketiga biayanya $7. Ya. Kenapa Pak berbeda-beda? Karena keahlian orang-orang itu kan berbeda. Di lapangan kan seperti itu. Semakin dia ahli, berarti kan dia semakin efisien. Tidak buang-buang sumber daya, tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang bahan baku, dan segala macam. Ya. Bagaimana owner untuk menentukan Adam tuh ngerjain yang mana, Brown mengerjakan yang mana, Cooper mengerjakan yang mana? Gampang, kata teman-teman kan sebelum tahu problematikanya. Cari aja Pak yang paling kecil. Oke, proyek 1 yang paling kecil mana? Oh, proyek 1 pekerjaannya dilakukan oleh Brown. Proyek 2 yang paling kecil, oh Brown lagi. Proyek 3 baru Adams. Nah, berarti kan Cooper nggak mengerjakan nih berarti. Ya, Cooper nggak mengerjakan. Nah, makanya itu kita diminta untuk nggak bisa Brown mengerjakan 2 sekaligus. Ya, Cooper harus juga diberdayakan dengan menugaskan dia di salah satu proyek. Begitu ceritanya ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita selesaikan dengan cara baik-baik. Ya, caranya adalah, oke, ini tadi akan saya pindahkan ke Excel. Ya, Excel-nya sudah teman-teman dapatkan, ya, bisa di-download di bagian di bagian tugas ya. Tugas materi ya, di bagian materi. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah download semua biar tahu ya sambil menyimak, sambil mengerjakan jadi tahu jalan ceritanya dari mana. Ya, saya menggunakan Excel seperti biasa biar gampang. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini soal kita. Ya, saya kasih tabel ini tabel 1 misalnya. Tabel 1 itu adalah tabel soal. Ada mengerjakan proyek 1 $11 dan seterusnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menyelesaikan soal ini? Excel-nya sudah kelihatan ya, teman-teman ya? Sudah, Pak. Ya. Oke, yang pertama adalah kita sekarang bermain logika lagi. Yang pertama adalah carilah, ini kan ada 3 baris nih. Baris 1, baris kedua, baris ketiga. Dari setiap baris, ya gampang kok caranya saudara ya. Dari setiap baris carilah angka yang paling kecil. Untuk baris pertama adalah 6. Untuk baris kedua adalah 8. Untuk baris ketiga adalah 7. Sudah dapat nih kita. Ya. Lalu teman-teman silahkan setiap barisnya dikurangi angka terkecil tersebut. Misal, saya taruh ini namakan tabel 2 ya. Untuk tabel 2 silahkan semua baris itu dikurangi angka terkecilnya. Berarti berapa? 11 dikurangi 6. 11 kurang 6 itu berapa? 5. Ya, saya rumusin aja ya. 11 kurang 6. 5. 11 kurang 14 kurang 6. 8. 6 kurang 6. 0. Begitu juga yang ini. Baris kedua kurangi angka terkecilnya di baris tersebut. Oke, lah 0. 10 kurang 8, 2. 11 kurang 8, 3. Begitu juga baris ketiga. Ya, sama dengan 9 dikurangi 7. 2. 12 kurang 7 adalah 5. 7 kurang 7 adalah 0. Sudah dapat nih tabel kita yang kedua.
Apa yang kita lakukan berikutnya? Di tabel 2 ini, ceklah apakah ada kolom yang belum memiliki angka 0. Kita punya 3 kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom 1 sudah ada angka 0-nya, kolom 3 sudah ada angka 0-nya 2 malah. Nah, kolom 2 yang belum ada angka 0-nya. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Carilah di baris kedua ini angka dengan terkecil, angka kolom terkecil. Dan seluruh kolom ini dikurangi dengan angka terkecil tersebut. Berapa angka terkecil kolom 2 ini? 2. Ya. Berikutnya apa yang teman-teman harus lakukan? Kurangkan semua kolom ini dengan angka terkecil kolomnya. Oke, saya copy dulu. Saya paste. Ya. Nah, saya copy dulu. Nah, ini yang sudah punya 0 biarkan aja, jangan dikurangin ya. Yang kita perlu kurangi hanya yang kolom ini saja. Ya. Kurangilah kolom yang ada di sini dengan angka terkecilnya. Berarti 8 kurang 2. Ya. Lalu 2 kurang 2, 0. Lalu 5 kurang 2, yaitu 3. Berarti semua baris sudah ada angka 0. Semua kolom sudah ada angka 0. Sekarang langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah tarik garis sesedikit mungkin agar semua 0 tercoret. Sekali lagi ya, saya kasih nama tabel 3. Pada tabel 3 ini, karena sudah semua baris dan semua kolom ada 0, tariklah garis sesedikit mungkin agar semua angka 0 tertutupi. Contohnya gimana, Pak? Contoh, ya. Misalnya kayak gini, oh ada angka 0, saya garislah. Ini saya kasih warna merah ya, biar kelihatan. Ini. Apakah betul semua 0 sudah tertutup, Pak? Kelihatannya betul, tetapi salah. Kenapa? Karena syaratnya tadi adalah buatlah garis sesedikit mungkin agar semua 0 tertutupi. Berarti ada cara yang lebih efisien untuk menutupi semua garis dengan jumlah garis yang sedikit. Untuk menutupi semua 0 maksudnya, dengan garis sedikit. Gimana caranya, Pak? Kita lihat. Tariklah garis yang melewati 0 lebih dari 1 caranya. Gimana? Tariklah garis yang memiliki 0 melewati 0 lebih dari 1. Misalnya seperti apa, Pak? Ini, lalu ini. Hanya dengan 2 garis semua 0 tertutupi. Ya. Berikutnya, apa langkah yang harus dilakukan? Dari angka yang tidak tercoret, kurangi semua angka dengan angka terkecil. Kenapa, Pak? Lihat, menentukan dia sudah optimal atau belum, caranya seperti ini. Jumlah barisnya ada berapa ini? Jumlah baris ada berapa? 3. 3. Jumlah garis penutup 0 ada berapa? Jumlah garis penutup 0 ada 2. Karena jumlah garis penutup 0 belum sama dengan jumlah barisnya, maka solusi belum optimal. Artinya harus dilanjutkan. Bagaimana cara melanjutkannya? Sekali lagi nih, angka yang tidak tertutupi garis, carilah angka yang paling kecil.
Mana angka yang paling kecil? 5, 6, 2, 3. Angka yang paling kecil adalah 2. Kita tandai di sini. Lalu di tabel berikutnya, kurangi semua angka yang tidak tertutupi garis dengan angka 2 ini. Ya, akan saya copy lagi nih tabelnya. Oke. Ini saya copy. Saya delete dulu. Ya, yang sudah tertutup garis ya, itu adalah 0 di sini, 0, 0, 0. Ya. Apa tadi? Caranya adalah cari yang tidak tertutupi, cari angka terkecil. Angka yang tidak tertutupi garis ini kurangi dengan angka terkecilnya. Berarti 5 kurang 2 adalah 3, 6 kurang 2 adalah 4, 2 kurang 2 adalah 0, 3 kurang 2 adalah 1. Nah, ini yang paling penting lagi. Angka yang dilewati oleh 2 garis, ya, angka yang dilewati oleh 2 garis, tambahkan dengan angka terkecil. Mana angka yang dilewati oleh 2 garis? Ini 3 ini, teman-teman. Dia kan dilewati perpotongan 2 garis nih. Set, set. Berarti ini adalah angkanya 3. Jangan dikurangin 2, tetapi ditambah dengan 2. Berapa? 5. Inilah tabel keempat. Lalu, lakukan seperti tabel ketiga, yaitu coretlah semua garis 0 dengan garis sesedikit mungkin. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika menarik garis, tariklah garis yang melewati paling tidak 2 0. Sebisa mungkin 2 0. Bagaimana Pak caranya? Kita tarik nih. Ini ketutup ya. Bentar biar enak ketutup. Ini ketutup. Ini ketutup. Ya. Lalu yang terakhir ini ketutup. Ya, berarti semua 0 sudah kita tutupi dengan garis. Oke, semua 0 sudah kita tutupi dengan garis. Dan kita lihat sudah optimal belum? Jumlah baris ada 3, jumlah garis ada 3. Ya. Jumlah baris ada 3, jumlah garis ada 3. Berarti sudah optimal. Ini tabelnya sudah bisa kita interpretasikan. Bagaimana Pak cara menginterpretasikan atau cara menugaskan Adam Brown Cooper ke Project 123? Caranya adalah lihat baris yang hanya memiliki 1 0. Siapa garis yang hanya memiliki 1 0? Garis yang hanya memiliki 1 0 adalah Brown ada 2, Cooper ada 2, Adam cuma ada 1. Berarti ini yang kita assign atau kita tugaskan. Adam akan masuk ke project 3. Ada lagi nggak yang 0 di project 3? Ada Cooper. Tapi karena project 3 sudah diambil Adam, maka Cooper nggak boleh lagi ngerjain project 3. Kita tandai. Kembali lagi, cari baris yang hanya memiliki 01. Brown 0-nya 2. Cooper 0-nya tinggal berapa? Tinggal 1. Karena apa? Karena 0 yang satunya sudah ditandai.
Karena project ketiga udah nggak mungkin Cooper lagi. Berarti Cooper karena hanya tinggal 1 nolnya, kita tugaskan di project 1. Karena Brown juga 0 di project 1, tapi sudah diambil Cooper, maka yang Brown kita tandai. Sekarang tinggal project 2 di Brown. Ya, kita tandai. Sekarang sudah lengkap nih bahwa si Adam mengerjakan project 3, Brown mengerjakan project 2, Cooper mengerjakan project 1. Berapa Pak ongkos terkecilnya? Nah, tinggal kita lihat. Kita copy lagi nih. Atau kita giniin aja ya. Kita lihat aja biaya. Ya. Biaya. Ketika Adam mengerjakan project 3 berapa biayanya? Adam mengerjakan project 3 berarti biayanya 6. $6. Ya, $6. Brown ketika mengerjakan project 2 berapa, Pak? Brown project 2 10. Ya, 10. Cooper mengerjakan project 1 berapa, Pak? Cooper mengerjakan project 1 berapa biayanya? 9. 9. Berarti tinggal kita jumlahkan kan biaya untuk pengerjaan proyek ini. Ya. Biayanya berapa? Ya kita tinggal tambahkan saja. Oh, berarti biaya paling minim untuk mengerjakan proyek ini adalah $25. Ya. Itulah asal dari mana? Asal dari sini. Ketika teman-teman lihat di PowerPoint-nya, ya. Lihat ya, ini tadi soalnya ya. Kita secara detail bisa teman-teman baca lah. Tapi sama aja seperti yang saya jelaskan. Ya. Nah, inilah asal dari angka 25. Yang kita lakukan dari tadi itu namanya teknik Hungarian. Hungarian method. Ini ya, ada di sini. Nah, ini Hungarian method. Itulah asal mula angka 25 yang ada di contoh soal penugasan dengan tujuan minimisasi tadi. Ya, Adam itu di project 3, Brown project 2, Cooper project 1. Sama seperti hasil yang kita dapatkan tadi. Ya. Yaitu ini. Ya. Adam project 3, Brown project 2, Cooper project 1. Atau kalau misalnya mau rapi lagi bisa ditambahkan seperti ini. Tambahkan tabel kelima boleh. Ini ya. Ini saya hapus dulu misalnya. Nah, kesimpulannya seperti ini. Nanti sama aja sih. Memperjelas saja. Itu adalah cara untuk menyelesaikan soal penugasan atau assignment dengan goals-nya minimisasi menggunakan teknik Hungarian.